Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal. Nama aku Alesol Sairina, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2. Jadi, video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pergerakan nasional Indonesia. Mari kita simak videonya. Pergerakan nasional Indonesia. Jadi, sebelum kita membahas lebih jauh tentang pergerakan nasional Indonesia, terlebih dahulu kita mencari tahu apa sih yang dimaksud dengan pergerakan nasional Indonesia. Oke, jadi yang dimaksud dengan pergerakan nasional Indonesia itu adalah suatu bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa dengan cara-cara yang lebih modern, melalui organisasi politik maupun kebudayaan, dengan tujuan mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Lalu kemudian muncullah pergerakan nasional Indonesia. Pergerakan nasional Indonesia tidak lepas dari peristiwa-peristiwa yang ada di Asia, seperti kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1901 sampai 1945. Terus meningkatnya pendidikan rakyat, terbitnya surat kabar sebagai media komunikasi, serta adanya paham yang baru masuk ke Indonesia yang mempercepat tumbuh dan berkembangnya nasionalisme di Indonesia. Ada beberapa yang melatar belakangi pergerakan nasional di Indonesia, antara lainnya itu salah satunya yang pertama ada pengaruh pendidikan. Tritologi Van Deventer berpengaruh dalam pendidikan Indonesia dan menghasilkan sekolah bagi rakyat pribumi. Meskipun awalnya sekolah ini diperuntukkan untuk anak-anak penjajahan, namun rakyat pribumi juga dapat memanfaatkan bagi pendidikan ini. Sekolah ini pada awalnya menghasilkan lulusan rendahan, tetapi kemudian menghasilkan kaum cerdas yang menjadi pelapor pergerakan nasional. Selain itu, organisasi modern seperti Budi Utomo tumbuh pada tahun 1908 dan melahirkan kesadaran bangsa. Strategi perjuangan melawan penjajahan berubah menjadi jalur diplomasi melalui organisasi modern. Lalu ada diskriminasi. Perlakuan penjajahan terhadap rakyat membuat status sosial rakyat semakin terpuruk. Rakyat pribumi dianggap rendah, sementara rakyat penjajahan ditempatkan di tingkat atas. Para pemuda pergi ke luar negeri untuk belajar dari negara luar atau negara barat. Lalu ada pengaruh paham baru. Paham baru yang berkembang di Eropa seperti nasionalisme, demokrasi, dan liberalisme yang menyebar ke daerah jajahan di Asia sampai Afrika, mempengaruhi pola pikir rakyat untuk melawan ketidakadilan dan penjajahan yang mewujudkan hidup merdeka. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Apa saja sih organisasi tersebut? Jadi yang pertama itu ada Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi modern yang pertama di Indonesia yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan beranggotakan mahasiswa Sekolah Kedokteran Staffia yang berlokasi Batavia, Jakarta. Tokoh yang pendiri Budi Utomo antara lain Dr. Wahidin, Dr. Sutomo, Soeharaji, dan Gunawan Mangunkusumo. Tujuan organisasi Budi Utomo adalah mencapai kemajuan Jawa dan Madura melalui pendidikan. Berdirinya organisasi ini merupakan tonggak awal kebangkitan nasional, sehingga hari lahirnya Budi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang dimana pada tanggal 20 Mei. Jadi yang kedua ada Sarekat Islam. Organisasi ini berawal dari Organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo tahun 1911. SDI awalnya dibentuk untuk melindungi kepentingan perdagangan pribumi dari ancaman perdagangan Tiongkok. Dalam kongres di Surabaya pada tanggal 30 September 1912, SDI berubah menjadi Sarekat Islam. Perubahan nama yang dimaksud agar kegiatan organisasi lebih terbuka ke bidang-bidang lain, tidak hanya perdagangan. Pada tahun 1913, Sarekat Islam dipimpin oleh Haji Omar Syahid. Perjuangan Sarekat Islam sangat menarik rakyat
karena kegiatan yang membela rakyat. Pada tahun 1923, Sarekat Islam berubah nama menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Tahun 1927, Partai Sarekat Islam menetapkan tujuan pergerakan secara jelas, yaitu Indonesia merdeka berdasarkan Islam. Lalu yang ketiga ada Indese-Partei, adalah partai politik pertama Indonesia, didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Pendiri Indese-Partei antara lain Dawes Dr. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar. Mereka dikenal 3 serangkai. Tujuan Indese-Partei sangat jelas, yakni mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya pun terbuka bagi semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras. Organisasi ini adalah organisasi politik yang berani mengkritik pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1913, Belanda mempersiapkan pelaksanaan perayaan 100 tahun pembebasannya dari kekuasaan Prancis. Belanda meminta rakyat Indonesia untuk turut memperingati hal tersebut. Para tokoh Indese-Partei menentang rencana tersebut. Suwardi Suryaningrat menulis artikel yang dimuat dalam harian The Express dengan judul "Seandainya Aku Orang Belanda". Suwardi mengancam Belanda, katanya, bagaimana mungkin bangsa Indonesia disuruh merayakan kemerdekaan penjajahan. Pemerintah Belanda marah dengan sikap para tokoh Indese-Partei. Akhirnya Dawes Dr. Cipto dan Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat ditangkap dan dibuang ke Belanda. Lalu ada Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini didirikan diplomat pada tahun 1908. Awalnya organisasi ini bernama Indese-Vereniging. Pada tahun 1922, Indese-Vereniging berubah nama menjadi Indonesia Sissevereniging dengan kegiatan utama politik. Lalu pada tahun 1925 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Tujuan utama Perhimpunan Indonesia adalah mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia diantaranya ada Muhammad Hatta, Ali Sastroamidjojo, Abdul Majid, terus ada Iwa Kusuma, Sumantri, Sastромulyono, Satono, Gunawan Mangunkusumo, dan Nazir Datuk Pamuntjak. Memasuki awal tahun 1925, Perhimpunan Indonesia mempertegaskan gerak perjuangannya dengan mengeluarkan manifesto politik. Hal ini merupakan bentuk pernyataan terbuka dan sikap politik yang ditempuh bangsa Indonesia. Beberapa keputusan kepentingan Kongres Pemuda II 27-28 Oktober 1928. Yang pertama, Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, menetapkan lagu Indonesia Raya ciptaan Supraman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Terus yang ketiga, menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Lalu ada Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Tujuan PNI atau Partai Nasional Indonesia adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. PNI atau Partai Nasional Indonesia mengadakan kegiatan konkret baik politik, sosial maupun ekonomi. Organisasi ini terbuka dan revolusioner sehingga Partai Nasional Indonesia cepat meraih anggota yang banyak. Pengaruh Soekarno sangat meresap dalam lapisan rakyat. Keikutsertaan Hatta dalam kegiatan politik Soekarno semakin membuat Partai Nasional Indonesia sangat kuat. Kegiatan politik Partai Nasional Indonesia dianggap mengancam pemerintahan Belanda.
Sehingga para tokoh Partai Nasional Indonesia ditangkap dan diadili tahun 1929. Pembelaan Soekarno di hadapan pengadilan diberi judul Indonesia Menggugat. Soekarno dan kawan-kawan dihukum penjara. Pada tahun 1931, Partai Nasional Indonesia dibubarkan. Selanjutnya, Sartono membentuk Partindo Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir menjadikan Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Para tokoh partai tersebut kemudian ditangkap Belanda dan diasingkan oleh Boven di Gul, Papua. Kesimpulan dari video ini, para penggerakan nasional modern pada masa pergerakan nasional umumnya adalah para pemuda pelajar atau terdidik. Tekad untuk merdeka dari penjajahan mendorong mereka untuk berjuang dari segala bidang, walau ada yang harus dipenjara dan dibuang ke Belanda dan pulau-pulau di Indonesia. Cukup sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.